Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliah aplikasi teknologi online. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menerangkan bagaimana mengakses database dengan PHP. Yang akan didemokan sekarang databasenya adalah MySQL. Oke, pertemuan mengenai database akan saya bagi dua, ya. Satu, dasar-dasarnya, bagaimana koneksi ke database, bagaimana ngambil data dari database. Nanti di pertemuan 2 bagaimana melakukan penambahan data, bagaimana pengeditan data, dan bagaimana penghapusan data di database. Oke, kita mulai dengan PHP dan database. PHP support banyak database server. Jadi kalau Anda lihat di situsnya php.net manual English reference database.php, dinyatakan bahwa PHP support MySQL, support Oracle, support PostgreSQL, MongoDB, DBase, SQLite, Informix, Interbase atau Firebird, Microsoft SQL Server, dan lain-lain. Agar PHP Anda bisa mendukung koneksi ke sebuah database server, hal yang perlu Anda lakukan adalah menambahkan extension sesuai database server yang diinginkan atau yang akan dipakai. Jika Anda menggunakan WAM, Anda cukup pilih atau checklist ekstensi yang diinginkan. Ya, saya akan langsung demokan. Kita aktifkan dulu WAM-nya. Saya jalankan WAM-nya. Yes. Yang perlu Anda lakukan adalah klik di icon WAM, kemudian klik menu PHP dan klik menu PHP extension. Anda tinggal checklist mana yang akan Anda gunakan. Oke, kita lihat di sini sudah ada WAM-nya. Saya klik PHP extension. Nah, inilah extension yang sekarang sedang aktif. Ini yang di checklist itu yang aktif. Nah, di sini dinyatakan bahwa kita mengaktifkan MySQL, kita mengaktifkan PDO MySQL, kita mengaktifkan SQLite. Nah, untuk yang ODBC Anda bisa gunakan yang ODBC. OCI itu untuk Oracle, PGSQL untuk PostgreSQL. Nah, saya sarankan jangan semua extension Anda checklist. Anda gunakan seperlunya saja. Kalau Anda menggunakan SQL, ngapain juga yang Oracle dibuka, diaktifkan. Ya. Oke, Anda tinggal checklist. Untuk pertemuan kali ini yang wajib di checklist adalah MySQLi, ya, yang ini. Ya, ataupun kalau Anda mau pakai nanti teknologi PDO, ya Anda bisa aktifkan PDO agar support ke MySQL. Nah, kalau Anda menggunakan versi WAM, maka Anda bisa lihat ekstensinya di folder WAM, bin, PHP, versi PHP, folder ext. Oke, kemudian bagaimana cara kerja PHP dan database? Jadi cara kerjanya dimulai dari user. Ketika user melakukan request terhadap web server, misalkan pengen memanggil sebuah file namanya show.php, di mana di dalam show.php-nya itu ada sebuah query, misalkan select data dari tabel 1. Kemudian di sini ada query-nya dieksekusi, ya. Objek DB query SQL, artinya eksekusi query select dari database. Maka apa yang terjadi ketika terjadi query? Maka request SQL ke database server. Kalau tidak ada salah, maka akan ngirim respon apakah tadi selectnya menghasilkan data atau tidak. Kalau insert, apakah insertnya berhasil atau tidak. Nanti balasan dari database server diterima oleh web server dan diteruskan ke user. Nah, karena ini select data dari sebuah tabel, maka yang muncul ke user adalah datanya.
Ya, ini cara kerjanya. Nah, harap diingat bahwa web server dengan database server tidak selalu dalam satu server, dalam satu fisik server, bisa saja berada dalam fisik server yang berbeda, malahan bisa beda jaringan, beda komputer, beda jaringan. Oke, khusus untuk di perkuliahan ini, yang akan dijelaskan adalah bagaimana PHP mengakses database MySQL. Dalam hal web development, MySQL adalah dalam tanda kutip jodohnya dari PHP. Banyak situs yang menggunakan keduanya dalam pengembangan aplikasi. Dan ada 3 cara untuk mengkoneksikan PHP dengan MySQL, yaitu PHP MySQL, extension PHP MySQL, ini database versi sudah deprected, udah dipecat lah, sudah tidak disarankan lagi untuk digunakan. Ini sudah dipecat dari 2012, kita tidak akan menggunakan extension ini. Dan kita akan menggunakan PHP MySQL I-nya itu improve, artinya extension PHP MySQL yang sudah dikembangkan. Tersedia versi prosedural ataupun versi object oriented alias versi class. Tapi extension ini hanya khusus untuk database server MySQL saja. Kemudian ada lagi PHP PDO MySQL. PDO itu singkatan dari PHP Data Object. Nah, PHP Data Object ini bisa terkoneksi ke bisa digunakan untuk banyak database server. Ya. Nah, sesuaikan extensionnya. Kalau Anda pengen PDO-nya connect ke MySQL, Anda aktifkan extension PHP PDO MySQL. Tersedia hanya versi object oriented, tetapi mendukung banyak database server. Oke. Karena kita akan mengakses database, saya tidak akan menerangkan bagaimana pembuatan database, ya, itu ada di mata kuliah. Saya akan mengasumsikan bahwa kita sudah punya sebuah database. Nah, untuk contoh datanya, ya, Anda bisa download di sini, ya, http goayongoding.id contoh db atol. Oke, saya akan coba masuk. https contoh db atol. Ini filenya zip, ya. Isinya adalah SQL. Isinya adalah SQL yang akan, oke, kita save dulu. Yang akan kita untuk impor database, ya. Kita save dulu. Oke. Ini filenya 83 kilo, ya. Ini kira-kira isinya. Ya, ini SQL-nya dan ini contoh relasi database-nya. Oke, saya akan ekstrak. Ya. Oke. Ini kalau ingin dilihat, ini contoh, ini adalah SQL untuk contoh database-nya. Ya, oke. Di sini ada ribuan data untuk kita coba, untuk kita gunakan untuk percobaan kita. Kemudian Anda bisa lihat juga bahwa di sini ada skema relasinya. Ya. Ini terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7 8 tabel. Ini isinya mengenai penjualan barang. Di mana di sini ada sebuah tabel produk. Setiap produk punya kategori. Kemudian ada pesanan. Sebuah pesanan bisa memiliki banyak produk sehingga kita punya tabel detail pesanan.
Kemudian setiap pesanan dilakukan oleh pelanggan. Ya, pelanggan bisa melakukan pembayaran dan pelanggan biasanya dihandle oleh seorang pegawai dan pegawainya ngantornya di mana. Nanti banyak data yang bisa kita ambil dari sini, ya. Oke, saya kembali ke sini, ya. Kita coba buka phpMyAdmin untuk melakukan persiapan data, ya. Nanti kita buat database dengan nama db diikuti nim. Karena ini biasanya dilakukan di lab, jadi kita ikuti nim supaya tidak ada yang mempunyai nama database yang sama. Nanti kita lakukan impor ke database tersebut, ya. Oke. Kita masuk ke WAM sudah aktif, kita masuk ke phpMyAdmin, ya. http localhost phpMyAdmin. Oke, kita coba http localhost phpMyAdmin. Oke, kita sudah masuk. Passwordnya root. Username-nya root, passwordnya biasanya masih kosong. Kita coba login. Tidak disarankan ya password kosong, tapi karena ini masih dalam tahap belajar, kita belum terlalu memikirkan ke sana dulu. Ya, ada waktunya untuk belajar security di database. Oke, tadi kita diminta membuat sebuah database, ya. Kita buat new database, kita ikuti nama databasenya misalkan db101970025. Oke, kita create saja. Oke, database setelah dibuat. Nah, kita udah punya ini databasenya. Kemudian kita lakukan impor karena kita udah punya datanya di data yang tadi. Kita pilih datanya, ya. Kita browse ke folder yang tadi kita ekstrak. Tadi ada di download. Contoh database ini. Kita buka. Oke. Turun ke bawah, kita ekstrak dengan mengklik go. Oke, ini mungkin perlu beberapa detik ya, karena datanya ada ribuan, lumayan untuk kita lakukan pengujian. Oke, sukses 24 query tereksekusi. Di sini kita bisa lihat bahwa di database kita sudah ada detail pesanan, sudah ada tabel kantor, sudah ada tabel kategori dan lain-lain. Oke, kita klik database-nya. Nah, bisa dilihat bahwa di sini ada data detail pesanan sebanyak 2000 data, 2900 data. Ada tabel kantor 7 data, kategori ada 7 data, tabel pegawai ada 23, tabel pelanggan ada 122, tabel pembayaran ada 273 baris, tabel pesanan ada 326 baris, dan tabel produk ada 110 baris. Oke, ini nanti modal kita untuk mencoba mengakses database. Yang perlu Anda ingat adalah servernya di mana, nama databasenya apa, serta username dan passwordnya. Oke, saya coba lihat dulu kalau data produk ini isinya apa. Oke, ini contoh data produknya. Kemudian data pegawai. Ini contohnya, kita punya ID pegawai, nama belakang, nama depan, extension, dan lain-lain. Oke. Persiapan database sudah beres. Ya, kita udah punya data seperti ini. Ini skema relasinya, ya, Anda bisa pelajari. Oke, sekarang kita mulai masuk ke PHP. Bagaimana untuk mengakses database.
Sesuai dengan yang tadi saya jelaskan bahwa kita akan menggunakan MySQLi, yaitu yang modenya adalah mode object oriented. Ya. Kelas MySQLi adalah kelas yang dapat Anda gunakan untuk mengakses database MySQL dengan PHP. Untuk mengetahui properti dan metode dari kelas ini, Anda bisa lihat di situsnya, ya. Yang akan saya jelaskan adalah sebagian dari properti dan metode yang sering digunakan saja. Karena ini metodenya sangat banyak, ya. Properti yang sering digunakan adalah satu properti yang namanya connect error. Ini tipenya string. Ya. Ini akan berisi pesan kesalahan ketika terjadi error, ketika melakukan koneksi. Ya, jadi properti ini akan berisi pesan kesalahan yang terjadi ketika kita melakukan connect. Jika isinya kosong atau nol, berarti tidak ada error. Nah, ini teksnya. Kalau Anda ingin mendapatkan kode errornya, Anda gunakan connect error number. Ini tipe integer. Ya, ini kode kesalahan. Nanti kita demokan, ya. Jika bernilai 0, berarti tidak ada error. Jika nilainya tidak 0, berarti ada error. Kemudian ada lagi properti yang namanya affected rows. Ini integer. Biasanya akan akan berisi banyaknya baris yang terpengaruh akibat SQL sebelumnya. Misalkan kalau ada insert, berapa banyak yang terinsert, kalau ada update, berapa banyak data yang terupdate, kalau delete, berapa banyak data yang terdelete. Ada juga properti namanya field count. Ini tipenya integer yang akan memberikan informasi mengenai berapa banyaknya kolom hasil eksekusi SQL. Misalkan Anda melakukan select, kemudian Anda pengen tahu berapa banyak kolom yang didapat, Anda bisa andalkan field count. Kemudian ada lagi properti namanya insert ID. Berisi nomor auto increment terbaru hasil SQL sebelumnya. Insert ID akan kita dapat ketika Anda melakukan perintah insert yang mempunyai key berupa auto increment. Nah, untuk tahu auto increment-nya dapat angka berapa, Anda gunakan insert. Properti berikutnya adalah errno. Properti errno berupa integer yang akan berisi kode error dari SQL sebelumnya. Jadi ketika Anda melakukan eksekusi SQL, ternyata ada error, maka kode errornya bisa diambil dari errno. Beda dengan connect errno, kalau connect errno adalah error-error ketika kita melakukan koneksi. Kalau errno, ini adalah error ketika kita mengeksekusi query. Error adalah properti yang akan berisi string berupa pesan salah dari SQL sebelumnya. Dan error list ini berupa array, adalah kesalahan-kesalahan dari SQL sebelumnya. Jadi dibuat lebih rinci. Berikut metode yang sering digunakan. Satu ada underscore construct. Ini adalah konstruktor. Konstruktor kelas yang sekaligus akan digunakan untuk melakukan percobaan koneksi ke database server. Kemudian ada selectDB, digunakan untuk memilih atau memindahkan database aktif atau database default Anda. Misalkan dari database 1 pindah ke database lain, Anda bisa gunakan selectDB. Kemudian escape string akan mengkonversikan karakter khusus dalam string untuk digunakan dalam pernyataan SQL. Contoh, kalau ada karakter kutip 1, petik 1, maka akan dikonversi menjadi slash kutip. Query, metode query digunakan untuk melakukan eksekusi query ke database, kirim, eksekusi query. Dan close digunakan untuk menutup koneksi ke database. Oke. Sekarang kita mulai dengan bagaimana cara connect ke database. Langkah-langkah connect ke database MySQL adalah Anda buat koneksi
buat koneksi dengan menyertakan parameter koneksinya, yaitu alamat servernya di mana, server database-nya, username-nya apa, password-nya apa. Kemudian lakukan pemeriksaan apakah terjadi error atau tidak. Jika terjadi error, maka tampilkan pesan errornya, dan jika tidak terjadi error, maka tampilkan keterangan sukses. Oke, kita coba mulai. Ya, perintahnya cukup seperti ini. Jadi anggaplah kita punya sebuah file namanya koneksi.php. Kita masuk ke PHP, kemudian di sini kita punya sebuah objek namanya db sama dengan new MySQLi. Kita buat sebuah objek baru yang kelas MySQLi dengan hostnya, servernya berada di localhost, berarti satu server dengan web server. Username-nya root, password-nya kosong, nama database-nya sesuaikan. Kemudian kita periksa if objek db property connect error sama dengan 0, berarti kita connect ke database. Else, ya, echokan error. Nah, kalau kalau connect error tidak 0, maka kita tampilkan errornya, kodenya berapa, pesan salahnya apa. Nah, ini contohnya. Kalau sukses akan muncul sukses koneksi ke database, tapi kalau error misalkan usernya disalahin nih, usernya roots, maka akan muncul access denied dengan error 1045. Oke, kita coba masuk ke sini ya. Kita masuk ke WAM belajar. Saya buat folder baru. Misalkan namanya db. Oke, di folder ini saya buat sebuah file baru namanya koneksi.php. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Cukup lakukan gini, kita buat sebuah objek baru namanya new MySQLi. Servernya ada di mana? Ada di localhost. Usernya root, passwordnya kosong, database-nya db101970025. Nah, disinilah koneksi akan dilakukan ke database. Kita periksa. Jika db connect R0 sama dengan 0, kita tuliskan pesan bahwa koneksi sukses. Else, kita tuliskan bahwa koneksi error. Kita tampilkan pesan salahnya, db property connect error number, diikuti dengan pesan kesalahan $db connect error. Oke, saya pindah baris saja supaya terlihat semua. Oke, saya save. Saya coba jalankan. Localhost belajar db koneksi.php. Oke, di sini ada kesalahan. Oke, ini belum ditutup ya, sorry. Save, refresh. Katanya database-nya tidak dikenal, unknown database. Kita lihat di sini db101970025. Kenapa error ya? Unknown database. DB di sini db101970025. Oke ya. Di server ini ada dua database yang aktif, satu MySQL dan satu MariaDB.
MySQL aktifnya di port 3308, sedangkan MariaDB aktifnya di 3306. Nah, tadi ketika kita connect ke database, defaultnya adalah 3306. Jadi dia salah server. Nah, kalau Anda ingin connect-nya ke yang MySQL, ya, Anda tambahkan di sini portnya, ya, 3306. Save. 3308. Karena kebetulan MySQL kita aktifnya di portnya 3308. Oke, kita eksekusi. Sekarang koneksinya sukses. Ya. Karena error numbernya 0, ya, maka munculnya koneksi sukses. Tapi kalau kita ubah misalkan username-nya, maka muncul bahwa koneksi error 1045 bahwa access denied. Ya, oke. Oke. Saya save, kembalikan ke root sehingga sekarang koneksi sukses. Saya lanjutkan. Membuat fungsi koneksi. Statement untuk melakukan koneksi ke server pasti akan selalu dipakai di setiap halaman web yang akan mengakses ke database. Jadi di setiap halaman web yang akan mengakses ke database, perintah ini akan selalu dipakai. Tapi jika Anda memiliki banyak web, maka Anda akan mengalami kesulitan ketika Anda harus mengupdate banyak file hanya untuk mengubah username dan passwordnya saja. Contoh, kalau Anda punya 10 buah file yang akses ke database, dan di tiap file ada ini, kemudian Anda ganti nama databasenya, maka Anda harus ganti 10 file. Itu akan merepotkan. Jadi ada baiknya statement untuk koneksi ke database disimpan dalam sebuah library yang isinya fungsi-fungsi yang akan dimuat oleh setiap halaman. Dengan menggunakan teknik ini, jika terjadi perubahan parameter koneksi, maka cukup ubah di fungsi koneksinya saja. Jadi hanya bagian ini aja yang Anda ubah. Bagaimana membuatnya? Kita contoh buat sebuah file namanya function PHP, atau sesuaikan dengan kebiasaan Anda, ada yang library.php, ada yang include.php, dan lain-lain. Kemudian kira-kira fungsinya seperti ini. Function dbconnect, apa yang dilakukan? Lakukan koneksi ke database, kemudian objeknya di-returnkan. Oke, saya akan buat sebuah file namanya functions.php. Di sini kita masuk ke PHP, kita buat sebuah function namanya dbconnect tanpa parameter apapun, yang sebenarnya isinya cukup ini. Nah, supaya hasil koneksinya objeknya bisa dipakai di luar dari fungsi, maka kita returnkan. Oke, itulah isi dari function.php. Nah, kemudian di sini ada sebuah konstanta namanya development, diberi nilai true. Ini sekedar untuk menandai apakah sekarang itu masih tahap development atau kok udah live, ya. Oke, saya tambahkan saja karena ini akan berguna nanti, ya. Define development, nilainya true. Nanti kalau kita sudah nggak development lagi, kalau aplikasinya udah live, ini kita tinggal buat false, ya. Untuk sekarang true dulu. Di dalam fungsi dbconnect memang belum dipakai, tapi nanti akan dipakai di fungsi-fungsi di bawahnya. Oke, berikutnya apa? Nah, berikutnya adalah jika Anda ingin membuat sebuah file yang connect ke database menggunakan fungsi dbconnect, ya, Anda awali dengan include one functionnya, kemudian untuk connect ke database cukup db sama dengan dbconnect.
Jadi tidak ada lagi di sini istilah nulis localhost, nulis host, nulis username, nulis password, nulis nama database, karena semuanya sudah ada di dalam DB Connect. Oke, kemudian if DB Connect-nya 0, DB Connect errornya 0, maka koneksi sukses. Else, kalau gagal koneksi, kalau gagal koneksi tapi kita sedang development, maka tampilkan connect errornya. Apa? Tapi kalau kita sudah live, maka error itu nggak boleh ditampilkan ke user. Error dari database nggak boleh ditampilkan ke user. Maka jika developmentnya sedang true, maka tampilkan error. Tapi jika false, maka jangan nulis apapun. Oke, ini kita beri nama koneksi 2 saja ya. Oke, new file koneksi 2.php. Kita masuk ke PHP. Pertama include-kan dulu. Include once function.php. Kemudian di sini kita tulis db sama dengan db connect. Kemudian kita buat if-nya samalah dengan ini ya, beda dikit. Oke, jika DB Connect errornya 0, maka koneksi sukses. Tapi jika error, maka error number hanya dituliskan kalau development nilainya true. Jika development nilainya true, maka tampilkan errornya. Jika enggak, maka tampilkan kosong. Oke, kita coba koneksi 2. Koneksi sukses. Sekarang saya ubah sedikit roots-nya. Oke, muncul error access denied for user root. Tapi kalau development-nya ini saya setting false, artinya kita bukan lagi di tahap development, maka ketika terjadi error nggak dimunculkan. Itu gunanya konstanta development, apakah nilainya true atau false. Itu cuma ngakal-ngakalin saja supaya kita bisa menampilkan error ketika kita lagi development. Tapi kalau sudah live, aplikasinya udah jalan, maka error dari database nggak harus dimunculkan. Jangan sampai error tadi bisa muncul ya, error username dan lain-lain. Oke, saya kembalikan development-nya ke true supaya kita bisa melihat semua error yang terjadi. Oke, itulah cara connect ke database ya. Oke, masih root. Saya coba benerin lagi. Oke, koneksinya sukses. Langkah selanjutnya adalah setelah kita bisa connect ke database, langkah selanjutnya adalah bagaimana ngambil data dari database. Kita sudah punya datanya. Bagaimana cara ngambil datanya? Tata caranya atau langkah-langkahnya atau algoritmanya adalah: pertama, lakukan dulu koneksi ke database. Lalu periksa apakah koneksinya error atau tidak. Jika koneksinya error, maka tampilkan pesan errornya. Tapi jika tidak, maka eksekusi langkah 4 dan seterusnya. Di langkah 4, Anda akan susun SQL yang akan dieksekusi, kemudian eksekusi SQL, dan simpan hasilnya di sebuah objek, misalkan variabel result. Objek result mempunyai kelas namanya MySQL result. Nanti kita lihat isi kelasnya. Jika eksekusi sukses, maka ambil data dari objek res, kemudian tampilkan.
Untuk mengambil data dari objek REST, pahami dulu kelas MySQL result. Oke, berikut adalah kelas MySQL result. Ya, referensinya ada di situs PHP. Jadi kelas MySQL result merupakan kelas yang mewakili himpunan hasil atau result set dari suatu query ke database, ke server database. Ketika metode query dieksekusi, maka jika query-nya sukses dieksekusi, maka akan menghasilkan sebuah objek yang mempunyai kelas MySQL result. Tapi jika tidak, jika query-nya error, maka akan mereturnkan sebuah nilai false. Layaknya kelas pada umumnya, kelas MySQL result juga mempunyai properti dan metode. Ya. Oke, berikut adalah properti milik MySQL result. Satu, ada current field, berisi nomor field yang sedang aktif. Field count akan berisi berapa banyak field yang didapat dari hasil eksekusi query. Length berisi data panjang tiap kolom field dari baris yang terakhir diambil. Dan row number akan berisi berapa banyak data yang didapat dari hasil query. Kemudian metodenya adalah ada dataseek. Dataseek digunakan untuk mencari atau memindahkan pointer hasil ke nomor baris tertentu. Baris pertama data diberi nomor 0. Baris kedua indeksnya 1. Jadi Anda tinggal dataseek 0 berarti pindah ke data pertama. Dataseek 5 berarti pindah ke data ke-6. FetObject adalah sebuah metode yang digunakan untuk ngambil satu baris data tapi direturnkan dalam bentuk objek. Ya. Kemudian ada lagi fetchRow, mengambil satu baris data dalam bentuk array berindeks angka. Dimulai dari indeks 0 untuk field ke-1, indeks 2 untuk field kedua. Kemudian ada fetchAssociate, mengambil satu baris data dalam bentuk array asosiatif. Artinya indeksnya menggunakan ya, atau alias dari yang ada di SQL. Kemudian ada lagi fetchArray, akan mengambil satu baris data ke dalam bentuk sesuai parameter pilihan. Jika pilihannya MySQL number, maka akan mereturnkan array biasa. Jadi kalau fetchArray menggunakan MySQL number itu sama aja dengan fetchRow. Jika Anda gunakan MySQL assoc sebagai parameternya, maka akan mereturnkan array asosiatif. Berarti fetchArray yang menggunakan parameter MySQL assoc associate, maka sama aja dengan fetchAssoc. Dan jika pilihannya adalah MySQL both, ini defaultnya, maka akan mereturnkan array biasa dan array asosiatif. Ini agak boros, ya. Kemudian ada lagi metode namanya fetchAll, akan mengambil seluruh baris dimulai dari baris aktif sampai terakhir. Pilihan hasilnya bisa MySQL number, ini defaultnya, MySQL assoc, associate, atau MySQL both, dua-duanya diambil. Kemudian ada fetch field, kalau Anda ingin mendapatkan informasi mengenai seluruh field, baik nama field, ukuran, ataupun desimalnya berapa. Free, close, atau pre-result akan membebaskan memori dari memori hasil query. Ya. Itu properti-propertinya. Oke, kita coba mulai. Ya. Saya akan buat sebuah file namanya seleksi 1. Oke, saya akan coba copy aja dulu dari sini. Oke, kita di sini melakukan ya, kita connect dulu ke kita buka dulu function, kemudian lakukan koneksi ke database. Nah, jika koneksinya tidak error, maka kita lakukan koneksi sukses. Tapi jika tidak, maka kita tampilkan bahwa errornya apa. Oke, kemudian langkah selanjutnya setelah kita connect, kita coba
susun sebuah query, misalkan select, kita mau apa? Kita mau select ID pegawai disertai dengan gabungan dari concat dari nama depan digabung spasi digabung dengan nama belakang, saya aliaskan dengan nama, kemudian select juga jabatan from tabelnya, misalkan tabel pegawai, saya ingin urutkan order by ID pegawai. Oke, ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh query-nya. Query-nya bebas ya. Oke, saya tarik ini ke sini. Kemudian setelah Anda punya query-nya, maka silahkan dieksekusi. Sama dengan $db query. Siapa yang akan diminta, yang di-query-kan, yaitu variabel SQL. Nah, di tahap ini ada dua kemungkinan. Satu kemungkinannya adalah sukses atau gagal. Nah, kita tulis di sini if $res, ini artinya kalau sukses, ya. Kalau eksekusi berhasil, maka lakukan sesuatu. Jika enggak, maka kita tampilkan pesan bahwa terjadi error. Ya, errornya misalkan kita tampilkan seperti ini. Jika sedang development, maka tampilkan errornya. Tapi jika sedang tidak development, artinya jika live, aplikasinya sudah live, maka nggak usah menampilkan error apapun. Atau minta untuk hubungi admin. Oke, berikutnya ya. Oke, saya akan coba dulu untuk mengambil data. Ya. Kita gunakan dulu, tampilkan dulu data yang ditemukan adalah, nah, untuk ngambil berapa banyak data yang ditemukan, Anda gunakan $res diikuti num rows. Oke, kita coba dulu ya, seleksi 01. Oke, kita dapat data yang ditemukan adalah 23. Kita bandingkan ke sini. Data pegawai itu memang ada 23 data. Nah, kalau Anda sudah punya datanya, sudah tahu bahwa kita koneksi database sukses, dapat data, tersimpan di res, kita ambil satu-satu. Misalkan Anda pengen ngambil data dengan perintah res fetch row. Apa artinya? Ambil satu baris data, simpan dalam array dalam array angka. Oke, saya coba tulis ini var dump variabel data. Save. Oke, inilah hasilnya, bahwa data itu adalah array, ya, array ke nolnya isinya 102, field ke satunya adalah Diane Murphy namanya ya, dan jabatannya adalah presiden. Ini bentuknya adalah array. Kalau Anda ganti ini dengan associate ya, assoc, Anda refresh, maka indeksnya bukan menggunakan angka tapi menggunakan nama field. Nama fieldnya disesuaikan dengan nama field yang Anda gunakan dalam query.
ya. ID pegawai I-nya besar, P-nya besar, nama N-nya besar, jabatan J-nya besar. Maka ini akan mengikuti. Contoh, jabatan akan saya ganti dengan J kecil. Ya, saya refresh, maka dia akan ikut jadi J kecil. Jadi konsistenlah dalam melakukan pemberian alias. Ya. Ini kalau Anda menggunakan associate. Tapi ada juga fetch, namanya fetch object. Ya. Kalau Anda gunakan fetch object, jabatan ya. Save. Nah, ini akan berbentuk objek, bukan array. Ada objek, propertinya ID pegawai, ada objek, propertinya nama, public, artinya bisa diambil secara bebas, dan jabatan public, tipenya string. Nah, fetch object, fetch row, fetch assoc, itu Anda gunakan kalau Anda ingin ngambil barisnya satu per satu. Itu objek. Satu lagi ya, fetch array. Kalau Anda menggunakan fetch array, maka yang Anda dapat dua jenis. Ya, array yang basisnya menggunakan indeks angka, dan array yang yang indeksnya menggunakan nama, alias associative array. Tapi associative array juga boleh Anda batasin. Saya ingin MySQL enum number. Maka hasilnya akan dapat array angka saja. 0, 1, 2. Dan kalau Anda gunakan associate, MySQL assoc, Anda refresh, ini namanya nama fieldnya. Nama fieldnya. Indeksnya menggunakan nama field. Oke, selain mengambil data satu per satu, Anda juga boleh menggunakan fetch all. Kalau Anda gunakan fetch all, maka Anda ambil seluruh datanya. Jadi bukan satu per satu. Kalau Anda refresh, Anda punya array, ukurannya 23, array pertama, indeks ke-0 adalah array juga. Ini data pertama, ini data kedua, ini data ketiga, ini data keempat, dan lain-lain. Sebanyak 23 data. Ya, terserah Anda mau pakai ngambil data satu per satu boleh. Anda ambil dulu ke dalam bentuk array seluruhnya. Silahkan, ya. Oke, contoh berikutnya, ya. Saya akan gunakan fetch row. Saya akan gunakan fetch associate. Kemudian setelah ngambil data pertama, saya ambil data berikutnya. Apa yang terjadi? Ini akan menampilkan 3 data pertama. Oke. Pertama adalah 1002, kedua adalah 1056, dan yang ketiga adalah 1076. Nah, Anda boleh di sini memanggil res data seek. Ini akan mengambil data pertama, pointer pindah ke data kedua, ambil data kedua, pointer pindah ke data ketiga, tapi kita suruh balik lagi ke data pertama. Sehingga pengambilan data yang ini akan ngambil data pertama. Jadi data yang ketiga akan sama dengan data yang pertama. Nah, gunakan data seek untuk Anda pindah-pindah dari record pertama ke record kedua, balik lagi ke record ketiga, dan lain-lain. Ya. Oke. Data pertama dapat, data kedua dapat. Ketika ingin menampilkan data ketiga, disuruh pindah ke data pertama. Sehingga yang muncul adalah 1002. Oke. Itu cara mengambil data. Ya.
Tapi mungkin ada pertanyaan, Pak, kok nggak enak banget tampilannya seperti ini? Ya iyalah, ya. Ini mah tampilan buat programmer. Programmer harus lihat datanya apa, ya tipe datanya apa, ukurannya berapa. Tapi buat user, tampilkan dalam bentuk tabel. Oke, saya akan coba di sini buat sebuah file baru namanya seleksi 02.php, di mana di sini kita akan menampilkan data dalam bentuk tabel satu persatu, ya. Seluruh data tapi satu persatu. Oke, kita mulai biasakan dengan HTML. Di sini ada head-nya, kemudian ada title-nya, seleksi data. Oke, nggak enak. Oke, kita buat sebuah tabel. Misalkan bordernya 1. Tabel. Kita buat dulu baris yang isinya header. Judul pertama adalah ID pegawai. Kemudian nama pegawai. Dan kemudian jabatannya. Ini untuk data, sedangkan untuk baris tabel data ini contohnya 9999. Ini tes nama, ini tes jabatan TR, ya. Oke, kalau ini saya jalankan, memang belum ngambil data dari database, tapi kira-kira tabelnya udah benar dulu tampilannya. Oke, ini tabel ini hanya akan ditampilkan kalau kita menemukan data dari database. Jadi sebelum masuk ke dalam tabel, kita masuk dulu ke PHP, kita lakukan dulu include, misalkan include once ke function functions.php, kemudian kita lakukan koneksi ke database db connect, kemudian periksa if $db connect r0 sama dengan 0, maka lakukan ini. Oke, tutupnya di sini. Else, oke, kita tulis dulu error koneksi database. Oke, kita masuk PHP lagi. Nah, di sini kita buat query. SQL adalah supaya tidak capek nulis, saya akan coba ambil data dari sini. Oke, kemudian saya lakukan eksekusi. $res sama dengan $db query SQL. Kemudian kita buat if $res, artinya jika query-nya jalan, maka kita tampilkan datanya. Jika enggak, else, kita tampilkan bahwa ada error, yaitu errornya ada di $db error. Nah, kemudian perhatikan, dipastikan
di dalam sini kita koneksi ke database sukses. Nah, berarti data yang akan ditampilkan kita ambil dulu dari MySQL. Ya. Oke. Sebut saja seperti ini, data sama dengan $res fetch associate aja dulu lah. Nah, berarti apa yang ingin ditampilkan di bagian TD yang ini adalah kita echokan $data kurung siku, ya. Oke. Karena ini associate, berarti kita harus ngikutin namanya. Kita copy namanya. Kemudian untuk nama, kita copy. Ikutin ininya, nama aliasnya. Kemudian untuk yang bawah, ikutin nama aliasnya. Nama fieldnya. Oke. Nah, dengan menuliskan seperti ini, berarti kita buat ini lebih ke dalam ya, supaya kelihatan bahwa ini bagian dari sebuah perulangan. Oke. Kita coba seleksi 2. Ada error di baris 32. Oke, ini belum ditutup PHP-nya. Save, refresh. Nah, sudah ngambil data dari database, ditampilkan dalam bentuk tabel, hasilnya lebih rapi. Ya. Tapi ini hanya akan ngambil satu baris data saja, yaitu data pertama. Kalau Anda ingin menampilkan seluruh data, maka ngambil data dan menampilkan data wajib Anda simpan dalam sebuah perulangan. Oke, contoh kita buat seperti ini. Selama data diambil dari fetch associate, nah, selama pengambilan data sukses disimpan di datanya ada, maka lakukan perulangan ini. Oke, kita di sini karena udah keluar dari PHP, masuk lagi ke PHP untuk menuliskan kurung. Nah, oke, saya akan buat menjorok supaya lebih enak melihatnya. Jadi, perulangan ngambil data akan dilakukan selama datanya masih ada. Apa yang dilakukan? Tampilkan datanya. Jadi, ini akan menampilkan data, ambil data satu persatu, tampilkan, ambil satu, tampilkan, ambil satu, tampilkan, ambil satu, tampilkan. Sampai kapan? Sampai tidak ada lagi alias datanya false, maka dia akan keluar. Oke, hasilnya seperti ini. Data ke-1, data ke-2, sampai data ke-23. Itu kalau Anda mengambil datanya satu persatu. Ambil satu, tampilkan, ambil satu, tampilkan, ambil satu, tampilkan, ambil satu, tampilkan. Ya. Oke, tapi gimana kalau kita menggunakan cara lain, di mana kita akan buat sebuah seleksi namanya seleksi 3, di mana seleksi 03.php, di mana data akan diambil dulu seluruhnya, baru ditampilkan. Nah, perbedaannya sedikit. Ya, saya akan copy. Nah, Anda tidak harus melakukan pengulangan di sini. Anda ambil datanya seluruhnya. Anda gunakan fetch all. Maka semua data akan diambil. Nah, kemudian bagaimana untuk gunakan for each. Untuk seluruh elemen data, simpan ke variabel, misalkan namanya baris data.
lakukan perulangan. Oke, karena namanya saya ubah setiap baris data jadi baris data, maka yang di sini harus ngikut baris data. Karena kita menggunakan fetch all, maka defaultnya adalah array-nya array angka. Sehingga ini kita tulis field 0, field 1, dan field 2. Save. Kita eksekusi dengan seleksi 03. Hasilnya sama saja. User tidak lihat bedanya. Ya. Cuma tadi bisa kita lihat seleksi ini ngambil data satu per satu tampilkan. Kalau ini ambil dulu seluruh data baru tampilkan satu per satu. Nah, kalau Anda ingin tampilannya menggunakan nama field, Anda tambahkan di sini MySQL i associate. Oke, tidak terlihat juga bedanya ya, hasilnya sama saja. Oke, untuk yang menggunakan associate ini kalau di modul saya beri nama ya, saya beri namanya seleksi 04. Oke, kalau 03 itu yang menggunakan indeksnya indeks angka. Ya, supaya sama dengan yang di modulnya saja. Ya. Anda memanggil seleksi 3, Anda memanggil seleksi 4, boleh. Nah, tapi ini adalah menampilkan datanya seluruh. Bagaimana kalau Anda ingin menampilkan datanya tertentu saja? Boleh, Anda tinggal ubah di query-nya ya. Data yang ditampilkan adalah sesuai dengan data yang didapat dari query. Misalkan Anda ingin, kita lihat datanya, saya mah nggak mau yang sales rep. Oke, saya tinggal gunakan where jabatan bukan sales rep. Kalau ini yang Anda eksekusi, Anda save, Anda eksekusi, maka yang muncul adalah pegawai-pegawai yang jabatannya bukan sales rep. Berarti ini yang akan muncul. Oke, cepat kita jalankan. Ini hasilnya. Nah, ini pula teknik bagaimana Anda melakukan pencarian data di dalam database. Oke, demikian bagian pertama dari mengakses database, yaitu bagaimana connect ke database, bagaimana ngambil data dari database. Ya, bagian berikutnya adalah bagaimana melakukan manipulasi data terhadap database, baik insert, update, ataupun delete. Oke, source code untuk bab ini dapat Anda download di situs ini. Silahkan Anda download ya, sehingga Anda bisa rombak sedikit-sedikit nanti ya, sesuaikan dengan kasus Anda. Oke, sekian materi dari saya mengenai database dengan PHP dan MySQL. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di LMS Unicom atau di grup WhatsApp perkuliahan atau di komentar di YouTube. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.